السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا
ويصلى سعيرا إنه كان في أهله إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor 11. Berarti hari ini kita akan melanjutkan ke ayat yang ke-12. Apabila di ayat-ayat sebelumnya kita membahas tentang nasib orang-orang kafir yang mau tidak mau harus menerima buku catatannya lewat belakang punggungnya. Dari balik punggungnya pakai tangan kiri. Kemudian di ayat yang ke-11 kita sampaikan bahwa mereka berteriak, wa yad'u subura, celakalah kami, sebagai ungkapan penyesalan. Maka di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan apa dampak yang akan mereka rasakan ketika mereka harus menerima buku catatan amalannya dari balik punggung dengan tangan kiri. Efeknya adalah wa yasla sa'ira. Akibat mereka menerima buku catatan itu dengan tangan kiri dari balik punggungnya adalah wa yasla. Mereka akan dimasukkan sa'ira dalam api yang menyala-nyala. Maksudnya api yang menyala-nyala apa? Neraka. Berarti
nerakanya sudah ada atau belum? Sekarang sudah ada tuh. Yakin? Hah? Kata siapa? Kata Al-Quran. Kata Al-Quran. Kata siapa lagi? Kata Rasul SAW. Kata siapa lagi? Kata ijma' para ulama. Selesai sudah. Ada Al-Qurannya, ada hadisnya, ada ijma'nya. Selesai sudah. Nggak ada ulama yang mengatakan neraka belum ada. Neraka sudah ada. Surga? Sama, sudah ada. Neraka sudah ada, surga sudah ada. Apa ayat Al-Qur'annya? Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa neraka sudah ada. Di antara ayat tersebut adalah surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat 24. Ayat 24. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir dan neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uiddat lil kafirin." Uiddat artinya neraka sudah dipersiapkan. Neraka sudah diadakan. Neraka sudah disediakan. Untuk siapa? Lil kafirin. Untuk orang-orang kafir. Kata uiddat, sudah disediakan, berarti nerakanya sudah ada. Namanya juga sudah dipersiapkan. Makanya pakai kata uiddat. Uiddat itu adalah fi'il madhi, past tense. Ya, betul. Kalau fi'il mudhari itu future, yang akan datang. Ini sudah apa? Sudah disediakan. Sudah disediakan. Berarti sudah ada. Allah tidak mengatakan akan disediakan. Kalau akan berarti belum ada. Ini sudah ada. Ini dalil dari apa? Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi kita SAW bersabda, "Idza mata ahadukum." Ketika salah satu dari kalian meninggal, uridha alaihi maq'aduhu ghudwatan wa 'ashiyya. Ketika seorang sudah meninggal dunia, di alam kubur, dia akan diperlihatkan tempatnya. Dia akan diperlihatkan tempatnya. Maksudnya tempatnya ini apa? Tempat di surga atau di neraka. Nanti akan kita jelaskan kelanjutan hadisnya. Kapan diperlihatkan itu? Ghudwatan wa asyiyya. Setiap pagi dan setiap sore. Jadi jangan dipikir orang di kuburan itu tidak ada apa-apa. Jadi ketika orang sudah masuk ke alam barzakh, yaitu alam apa? Kubur, maka setiap pagi, setiap sore akan diperlihatkan kepada dia, kamu nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, tempatmu di sana. Imman nar wa immal jannah. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak neraka, ya surga. Fayuqalu,
sambil diucapkan kepada orang tersebut, hadza maq'aduk hatta tub'ats ilaih. Itu tempat tinggalmu. Itu tempat tinggalmu. Dan nanti akan kamu tinggali ketika terjadi hari kebangkitan. Itu tempat tinggalmu. Berarti sudah ada atau belum? Sudah. Kalau belum ada gimana? Ngeliat. Wong disuruh ngeliat kok. Wah. Jadi kalau calon penghuni neraka berarti di kuburan sudah tersiksa. Ya sudah. Berarti kalau calon penghuni surga di kuburan sudah senang. Sudah. Makanya Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu setiap ziarah kubur mesti nangis. Mesti apa? Nangis. Dan nangisnya itu bukan berbesmili tapi sampai jenggotnya itu basah. Jenggotnya wong Arab loh. Itu jenggotnya wong Purbalingga. Berarti apa? Lebat. Jenggotnya wong Arab kan lebat. Nangis sampai basah jenggotnya. Berarti nangisnya akeh. Banyak nangisnya. Maka orang yang menemani beliau berziarah kubur bertanya, tadhkurul jannata wan nara wa la tabki wa tabki min hadha. Wahai Umar, ketika engkau bercerita tentang surga, tentang neraka, engkau tidak menangis. Engkau tidak menangis. Kenapa giliran kamu ngelihat kuburan kamu nangis? Kenapa? Nangisnya ketika melihat kuburan. Jadi di kuburan itu harusnya kayak gitu. Orang malah topokan, jagongan nanti. Ndur paesan jagongan, astagfirullah. Karo udut, karo ngerokok. La haula wa la quwata illa billah. Wonten ngajung. Ya wis ngaji sih kaya gue sih kepriwe. Ya. Ziarah kubur itu untuk mengingatkan akhirat. Ya. Ditanyakan sama orang tersebut, kamu kok bisa gitu? Ingat surga, ingat neraka, nggak nangis, tapi begitu ziarah kubur nangis. Apa kata Utsman? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku seperti ini karena pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kuburan alam barzakh itu adalah pintu kita masuk ke alam akhirat. Perjalanan panjang kita di alam akhirat itu diawali di mana? Di kuburan. Fa inna jaminhu fa inna ba'dahu aisar. Kalau seseorang masuk kuburan dan di kuburannya sudah selamat, maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih mudah. Wa illam yanju. Kalau di kuburan aja sudah tidak selamat, fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka perjalanan berikutnya akan jauh
lebih mengerikan. Jadi ketika kita masuk ke kuburan itu, kita sudah tahu mau kemana. Karena setiap hari diperlihatkan, itu tempat tinggalmu. Itu tadi antara apa? Surga atau neraka. Berarti surga dan nerakanya sudah ada. Hadis. Tadi Quran nggih. Hadis. Tinggal nopo yang belum? Ijma'. Para ulama sudah sepakat. Dan banyak ulama yang menukilkan ijma' tersebut. Di antaranya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Kemudian Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Kemudian Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Mereka semuanya mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat annal jannata wan nara makhluqatani. Mereka semuanya sepakat bahwa surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah SWT. Yakin? Yakin? Ya, nanti kalau ada orang mengatakan jere sapa, jawabnya apa? Hah? Jere Al-Quran, jere hadis, jere ijma' para ulama. Baik, sekarang kita kembali. Wayasla. Apa? Wayasla sa'ira. Wayasla. Wayasla, kata para ulama tafsir, itu bukan sekedar masuk. Bukan sekedar apa? Masuk. Kalau kita lihat di apa? Di Quran terjemah, dan dia akan masuk. Ya, dan dia akan masuk. Yaslah itu memiliki makna bukan sekedar masuk, tapi juga memiliki makna dibakar. Apa? Dibakar. Dibakar bagaimana? Dibakar dari semua penjuru. Itu makna dari apa? Yasla. Masuk, dibakar dari nopo? Semua penjuru. Berapa kali dibakarnya? Ini pintar. Pisan, mati, rampung. Kata yasla, sebagian ulama membacanya qiraah yang lain yusolla. Jadi kata yasla bisa dibaca dengan dua cara. Qiraah yang pertama adalah yasla, qiraah yang kedua adalah yusolla. Yusolla itu artinya adalah dibakar berkali-kali. Berkali-kali itu berapa kali, Ustaz? Tergantung dia. Apakah dia bakalan cek sampai mana tadi? Antara dua qiraah. Qiraah yang pertama adalah yasla, qiraah yang kedua yusolla. Boleh dua-duanya. Jadi kalau ada imam yang membaca dengan qiraah apa tadi? Yusolla. Dengan aja subhanallah. Karena dua qiraah cara baca. Ya, qiraah itu cara apa? Baca. Dua qiraah ini sama-sama boleh dipakai, kata Imam At-Tabari rahimahullah.
Jadi yusolla itu maknanya adalah berkali-kali berulang-ulang. Jadi orang ini akan dibakar di neraka berkali-kali berulang-ulang. Kalau jenengan tanya berapa kali, maka tergantung berapa lama dia di neraka. Karena penghuni neraka itu ada dua macam. Ada berapa macam? Tuh. Ada penghuni neraka yang bakalan dikeluarkan dari neraka. Dan ada penghuni neraka yang bakalan kekal di dalam neraka. Ada berapa macam? Dua. Ada penghuni neraka yang nantinya jadi mantan. Mantan apa? Penghuni neraka. Siapa itu? Siapa? Orang Islam yang banyak dosanya. Wonten napa mboten orang Islam banyak dosanya? Wong Islam korupsi, wonten? Wong Islam nuwun sewu selingkuh, wonten? Wonten. Wong Islam mendem, mabok, wonten? Wong Islam tuku togel, wonten? Wonten. Ini calon apa? Calon penghuni neraka kalau tidak diampuni oleh Allah SWT. Terus bedanya apa Ustadz sama orang kafir yang masuk neraka? Apa bedanya? Tadi sudah saya sampaikan. Apa bedanya? Kalau orang kafir masuk neraka kekal, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat nombor Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Sampai kapan? Oh, idina fiha, kekal di dalam neraka tersebut. Ulaika hum syarrul, mereka adalah manusia yang paling buruk. Jadi kalau ditanya yusolla, jadi artinya apa? Berkali-kali, berulang-ulang dibakar. Jenengan tanya berapa kali, ya tergantung di nerakanya berapa lama. Sedih. Berarti diulang berapa kali? Cepat. Apa Ustaz? Lanjutnya itu togel ya. Tadi di mana? Di neraka. Gak seperti sehari di wa inna yawman 'inda rabbika al-sanat tun, sehari yang hitungan Allah itu sama 1000 tahun. Masih harus dilanjutkan. Itu padahal yang bakalan keluar dari neraka.
bagaimana tersiksa. Berarti kedua, orang-orang kafir yang bakalan dibakar di neraka selama-lamanya siksanya. Allah menggambarkan bagaimana orang-orang kafir itu menghadapi siksaan. Saya akan bacakan dalam surat An-Nisa. Surat apa? Ayat 54 sampai 56. Ayat 54 sampai Allah berfirman, "Yahsudunan nasa atahumullah." Kenapa orang-orang musyrik mereka iri dengan karunia yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad? Kenapa orang-orang kafir ahlul kitab itu iri ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataynahu. Bukankah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, sudah ada nabi-nabi sebelumnya? Nabi Ibrahim dan keturunannya. Kenapa nggak bisa menerima ketika Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, sedangkan kalian bisa menerima Nabi Ibrahim diangkat menjadi, padahal Nabi Muhammad adalah keturunannya sinten? Nabi Ibrahim. Kemudian Allah lanjutkan, "Wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda'a." Orang-orang musyrikin itu ada yang mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan ada yang justru menolak ajaran. Lalu Allah menyebutkan akibatnya apa? Wa kafa jahannam sa'ira. Cukup neraka jahanam sebagai balasan menolak ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah berkata, seperti apa suasana siksa di neraka? Innal ladzina kafaru bi ayati. Sesungguhnya orang-orang yang kafir menolak ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, saufa nuslihim. Jadi beda. Kami akan masukkan, kami akan bakar berulang-ulang orang tersebut di dalam neraka. Seperti apa pengulangannya? Kullama nadijat juluduhum. Setiap kulitnya gosong, matang, badalnahum juludan, kami akan sampai kapan? Jadi ngomongin siapa? Seperti
yadzuqun, supaya mereka merasa pedih siksaan tersebut. Allah tutup firman-Nya, innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, azizan, gak ada yang bisa melawan Allah. Hakima, maha bijaksana. Ayat ini ditutup dengan azizan sama apa? Hakiman. Azizan mungkin kita bisa cepat paham. Allah maha perkasa, menyiksa tanpa ada yang bisa menolak. Tapi hakim, bijaksana. Sebutkan hakim. Justru karena Allah maha bijaksana itu orang kafir disiksa dengan siksaan. Itulah kebijaksanaan. Karena orang kafir mengulang-ulang kekafirannya. Didakwahi berkali-kali dengan berbagai cara, nggak mau nerima. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, nabinya ada, ulamanya ada. Setiap hari mendengarkan nasihat, nggak mau menerima. Maka kebijaksanaan Allah menyiksa dia. Sebagaimana mudah dihindarkan oleh Allah Azza. Semua kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.